pengenalan jati diri Mm-mm. itu nggak kayak orang-orang, Mbak. Ada kan orang-orang yang bilang begini, Mbak. Kalau kamu sudah ketemu dengan diri kamu, itu kamu sebenarnya sudah ketemu dengan Allah Tuhanmu. Lah diri kamu seperti apa? Allah Tuhan kamu seperti apa? Ya wajahnya ya kayak kamu ini. Wah itu omongan itu agak menceng loh, Mbak. Omongan itu menceng loh, Mbak. Iya, iya. Soalnya Mencengnya apa sih, gimana ini, Pak De? mencengnya gini loh, Mbak. Karena setelah saya jalankan apa yang jadi pamulangannya Romo Ageng itu, Mbak. Iya. Ternyata diri saya yang wajahnya seperti saya itu banyak loh, Mbak. Banyak, Mbak. Banyak, Pak. Banyak, Mbak. Kakang Kawa di hari-hari saya itu Iya. juga sumpahnya sama seperti saya. Dulur papatku itu rupanya koyo aku, gitu loh, Mbak. Iya, iya. Lah, terus yang kamu maksud kalau aku bertemu dengan diriku sama dengan bertemu dengan Tuhanku itu terus diriku yang sebelah mana? Nah, kan membingungkan di situ. Iya, Mbak. iya. Wong orangnya nggak satu kok, semuanya wajahnya kayak saya kok, Mbak, gitu. Wajahnya semuanya sama, Pak De ya? Sama, Mbak. Sama seperti saya, Mbak. Iya. Iya, Iya, iya. yang disebut Kakang Kawa di hari-hari dulur papat itu semuanya seperti saya. Ya ternyata yang disebut dengan pengenalan diri itu, Mbak. Kalau kita itu sudah mengenal semua komponen yang ada di dalam diri kita. Rahayu, Pak De. Rahayu, Mbak. Ini saya ingin diteruskan penjabaran kemarin, Pak De, yang anggaran dasar kemanusiaan itu. Oh, anggaran Iya. dasar Kamanungsan. Iya. Yang waktu kita di Tambak Kampung Lawas ya, Mbak. Iya, iya. Oke. Lanjut ya, Mbak ya. Iya, langsung saja, Pak De. Salam Rahayu. Rahayu. Ya, salam kenyataan dan salam kasih Rahayu, nyata. Ya. Rahayu. Ya, kemarin sudah saya jabarkan ya, Mbak ya. Iya. Di bagian pertama ya, Iya. paduan ya, Mbak ya. Tentang anggaran dasar Kamanungsan, ajaran pilar-pilar ajaran Nusantara. Iya, Ya, betul. itu. Sekarang bagian kedua, ya, anggaran dasar ketuhanan. Ketuhanan. Jadi gini, Mbak. Kalau kemarin saya ulas sedikit ya, Mbak ya. Kalau anggaran dasar Kamanungsan itu pilar yang kita pegang kan harus 4 ya, Mbak ya. Yaitu kaluhuran tentang kedamaian, kaluhuran tentang kebahagiaan, kaluhuran tentang kasih sayang, dan kaluhuran tentang keselamatan. Ya, itu kalau saudara kita yang muslim dulu waktu saya di pondok bisa disebut hablum minanas lah, Mbak. Hablum minanas. Hubungan manusia dengan manusia. Pokok iya. intinya itu gini loh, Mbak. Ya apa caranya saya itu hidup harus bikin damai hidupnya orang. Iya, iya. Bikin bahagia hidupnya orang. Iya, iya. Iya, harus berkasih sayang dengan semua orang. Dan saya harus bisa menyelamatkan setiap orang. Gitu Iya, loh, Mbak. iya. Itu intinya itu di situ. Iya, Anggaran iya. dasar Kamanungsan itu tadi. Kamanungsan, Nah, iya. sekarang kalau anggaran dasar ketuhanan, nah larinya ke sini, Mbak. Orang Nusantara itu, Mbak ya, kalau sudah berbicara masalah ketuhanan, Mbak, itu kan selalu ngomong masalah apa, Mbak? Ya, manunggaling kawula Gusti, jumbuing kawula Gusti, nganti kepanggih apa ketemu sing jenenge cahya ning urip lan cahya kang pinuji. Nah, itu, Mbak. Jadi jangan kamu mencari Tuhan itu di tempat lain selain di dalam diri kamu. Iya, iya. Gitu loh, Mbak. Itu. Iya. Kalau ada orang yang bilang kok kayak ajarannya orang Islam, ya yang namanya dasar dari satu ajaran itu saya pikir nggak cuma orang Jawa, orang Islam, bahwa orang agama manapun pasti sama. Iya, iya, iya. Bahwa mencari Tuhan itu tidak keluar dari Bali, dari tubuh kita, dari diri kita, gitu loh, Mbak. Ya di situ. Jadi orang apa itu namanya, Mbak? Orang Nusantara kuno dulu ya, Mbak ya. Yang saya dapat dari Romo Ageng itu. Kalau kamu sudah berbicara masalah ajaran dasar ketuhanan, ya ini berarti kamu berbicara masalah diri kamu. Nah itu loh, Mbak. Coba kamu tanya sendiri, sebenarnya kamu ini siapa? Lah itu, Mbak. Baru kita masuk ke alam yang tempo hari itu, Mbak. Iya, iya. Bahwa iya. kamu itu berasal dari yang namanya ya 4 intisari itu tadi, Mbak. Mustikane geni, mustikane angin, mustikane banyu, mustikane bumi, dan juga mustikane urip. Nah, itu. Iya. Dimana kulit daging kamu itu asalnya dari mustikane bumi. Otot balung kamu, otot sama tulang kamu itu asalnya dari mustikane geni, itu ya, Mbak? Iya, iya. Terus darah sumsum kamu dari mustikane banyu atau air. Terus napas hidup kamu dari mustikane angin, gitu loh, Mbak. Iya. Dan hidup kamu itu ya dari mustikanya hidup. Nah, di situ.
Ya Iya, itu iya. sudah. Itu anggaran dasar dari ketuhanan kamu. Iya, iya. Jadi jangan kamu cari Tuhan itu di gunung-gunung, di gua-gua, di lembah-lembah. Nggak ada Tuhan di sana, gitu loh, Mbak. Ngapain kamu cari ke sana kemari? Ya, itu loh, Mbak. Dan itu. Dan satu lagi, Mbak ya, kalau orang Jawa, Mbak ya, sudah bilang masalah pengenalan jati diri. Itu nggak kayak orang-orang, Mbak. Ada kan orang-orang yang bilang begini, Mbak. Kalau kamu sudah ketemu dengan diri kamu, itu kamu sebenarnya sudah ketemu dengan Allah Tuhanmu. Lah diri kamu seperti apa? Allah Tuhan kamu seperti apa? Ya wajahnya ya kayak kamu ini. Wah itu omongan itu agak menceng loh, Mbak. Omongan itu menceng loh, Mbak. Iya, iya. Mencengnya gimana ini, Pak De? Mencengnya gini loh, Mbak. Karena setelah saya jalankan apa yang jadi pamulangannya Romo Ageng itu, Mbak. Iya. Ternyata diri saya yang wajahnya seperti saya itu banyak loh, Mbak. Banyak, Mbak. Banyak, Pak. Banyak, Mbak. Kakang Kawa di hari-hari saya itu Iya. juga rupanya sama seperti saya. Dulur papatku itu rupanya koyo aku, gitu loh, Mbak. Iya, iya. Lah, terus yang kamu maksud kalau aku bertemu dengan diriku sama dengan bertemu dengan Tuhanku itu terus diriku yang sebelah mana? Nah, kan membingungkan di situ. Iya, Mbak. iya. Wong orangnya nggak satu kok, semuanya wajahnya kayak saya kok, Mbak, gitu. Wajahnya semuanya sama, Pak De ya? Sama, Mbak. Sama seperti saya, Mbak. Iya. Iya, Iya, iya. yang disebut Kakang Kawa di hari-hari dulur papat itu semuanya seperti saya. Ya ternyata yang disebut dengan pengenalan diri itu, Mbak. Kalau kita itu sudah mengenal semua komponen yang ada di dalam diri kita. Intinya tuh gini loh, Mbak. Aku wis ro gelegere awakku njaba karo jero. Iya, iya, iya. Itu berarti orang Jawa itu bilang orang ini sudah tahu yang disebut dengan anggaran dasar ketuhanan. Orang ini tidak hanya tahu. Ya Kakang Kawa di hari-hari ini ambek dulur papat 5 pancere tapi arek iki dhewe ya wis ero gitu loh, Mbak. Iya, iya. Yang asal muasal daripada jasmaninya itu tadi dari mana yang saya tadi bilang tuh loh, Mbak. Iya, iya, iya. Boleh dagingmu asalnya dari mana, Iya, asal iya, sumsummu iya. dari mana. Nah, itu loh, Mbak. Ya, termasuk sifat-sifat kamu itu. Ya, kok kamu ngamuan itu sebenarnya asalnya dari mana? Lah itu kamu harus tahu gitu loh. Kok kamu selalu ingin berbuat baik itu sebenarnya dari mana? Itu kan dari dalam diri kamu, bukan dari luar. Lah kamu juga harus tahu. Kalau kamu sudah tahu pada saat kamu berbuat baik itu yang bergerak ini, kalau kamu berbuat nggak baik itu yang bergerak itu, ya di situ berarti kamu sudah memegang yang namanya anggaran dasar ketuhanan itu, Mbak. Sudah mulai mengenal jati dirinya dia jati yang sebenarnya diri, luar dan dalam. juga Tuhannya, Pak De. Iya. Iya. Bilang, kalau orang Jawa bilang kan itu tadi, kamu mau cari di mana yang namanya cahyo Kang Pinuci karo cahya ning urip. Bukankah cahyo Kang Pinuci lan cahya ning urip iku ono marang badan saliromu. Lah, itu loh, Mbak. Ya di situ sudah. Makanya orang-orang kalau sudah mencari yang namanya itu tadi, Mbak. Apa? Margine pangestu, margine kanirwanan itu tadi, Mbak. Enggak mungkin mereka itu menggunakan alat-alat yang berbentuk pusaka-pusakaan terus apa itu nggak mungkin, Mbak. Karena itu murni urusan jati dirinya sendiri, luar dalamnya itu terus, Mbak, yang dibentur-benturkan. Iya. Iya, sampai iya. betul-betul Ketemu. dua-duanya itu ketemu atau terbuka, Iya, gitu loh, iya. Mbak. Iya. Jasadnya itu tahu benar bagaimana rohaninya, rohaninya tahu benar bagaimana jasadnya. Atau mungkin Mbak Ageng pernah dengar ya orang ngomongnya gini, Mbak. Curiga manjing warongko, warongko manjing curiga. Nah, itu maksudnya gini loh, Mbak. Iya, gimana itu? Rogo nguntal sukmo, sukmo nguntal rogo. Iya, Kayak iya, ngomong iya. begitu. Jadi intinya gini, saya sudah tahu yang namanya nang jero kala catur, nang jobo karo ban sabdo. Aku wis ngerti sapa sing ngomong nang jerone awakku, aku ya wis paham ya apa carane aku nglakokno jasad kasarku. Dadi jaba jero ku gak konslet gitu loh, Mbak, tapi nyambung. Lah orang-orang selama ini kan yang tidak tahu anggaran dasar kamanungsan bisa juga disebut orang yang nggak jombo ya, Mbak ya. Iya, iya. Mereka ini kan perbuatan raganya kan selalu selak ya, Mbak ya. Sawolo, apa itu, Mbak? Nggak sama. Nggak sinkron dengan batiniannya. Iya. Nah, padahal batinnya ngomong begini tapi raganya berjalannya begitu, Mbak. Iya, nah, iya. Ini orang-orang yang tidak jombo, tidak manunggal atau tidak tahu yang namanya anggaran dasar ketuhanan itu tadi. Jadi dia tidak bisa menjalankan, mengaplikasikan apa ngetrapno, ya suarane Gusti sing ono nang ngene jerone atine. Itu loh, Pak. Itu titik temu dari anggaran dasar ketuhanan ajaran
Nusantara itu tadi, Mbak. Selain 4 pilar tadi itu tadi. Iya, gitu iya, loh, Mbak. iya. Iya. Ya seperti itu, Mbak. Saya pikir sudah cukup, ya. Iya. Iya. Lalu nantinya ini aja ajaran lagi enggak ini Pak De untuk anggaran dasar Enggak ada, Mbak. Ya cuma dua itu ajaran tadi. Nusantara ini? Enggak ada, Mbak. Enggak ada ya? Enggak ada. Yang saya pelajari selama ini ya itu tadi. Tapi kalau menurut kitab itu banyak, Mbak. Banyak ya. Banyak. Ya, Iya kan versinya macam-macam juga Pak De. versinya macam-macam. Iya, macam-macam. iya. 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 Karena satu kitab itu kan saya saya kaji ya, Mbak. Terus saya gali, saya dalami itu kan intinya ke sana gitu loh. Iya, iya, Oh, iya. kalau menurut kitabnya Romo ini tuh jalannya gini. Iya. Cara ini tuh jalannya gini. Ya kayak gini, Mbak. Ada kan Mbak dulu Romo juga ada yang bilang ini bukan dari Romo Ageng Pamulangan Ilmu Sejati, Mbak, ya. Iya, Dari iya. Romo lain ya, Mbak, ya. Iya, iya. Ngomong gini. Orang yang mencari ajaran dasar ketuhanan, goleki dalane kanirwanan, goleki dalane kemakrifatan gitu, Mbak, ya. Itu jalannya malah dua. Ya mungkin Bagong pernah ingat dulu pernah saya wajarkannya. Iya. Ada jalan yang namanya itu Masafe wong Hinayana tapi ambek Masafe wong Mahayana. Loh itu loh, Mbak. Itu. Dulu saya dapat dari Romo yang pernah mempelajari agama Buddhis ya, Mbak, ya. Iya, iya. Jadi Masafe Hinayana itu gini, Mbak. Saya mencari jalan ketuhanan melalui jati diri saya. Tapi saronone iku aku nyekso rogo karo rohaniku gitu loh, Bang. Iya. Dengan menyiksa diri, dengan jalan menyiksa jasad. diri. Iya, bukan cuma Iya. diri, Mbak. Saya menyiksa jasmani saya dan rohani saya. Contohnya Iya, nyiksa iya. itu gini loh, Mbak. Saya melek 7 hari 7 malam. Nggak makan, nggak minum, 3 hari 3 malam. Poso gendeng, terus poso dipendem hidup-hidupan lah. Iya, Kayak iya. gitu tuh loh, Mbak. Itu juga mencari jalan ketuhanan, Mbak. Tapi caranya dengan mengikuti masa Vinayana itu tadi. Iya, itu termasuk ajaran Buddhis Pak De ya? Iya, ajaran Buddhis itu. Iya, iya. Ajaran Buddhis, Romo dulu mempelajari ajaran Buddhis, masa Iya. Vinayana. Itu masuk ke itu tadi, Mbak. Anggaran dasar ketuhanan. Iya. Ngambah dalane kanirwanan. Ngambah dalane dat kan kena kinayo gapo gitu ya. Iya. Nambah dalane dat laisa kami selihi kalau gitu. Iya, Saudara kita iya. yang Islam itu bilangnya gitu. Iya, Tapi iya. saronone itu tadi, Mbak. Iya, jasmaninya dengan alam rohaninya itu dua-duanya disiksa bareng. Wah, itu bahaya itu, Mbak. Kalau memang nggak siap bener ya bisa budal bener, Mbak. Kalau nggak Iya, siap betul. jangan gitu. Iya, iya, iya. Kalau nggak siap jangan. Apalagi kalau sampai yang dipendem Ya. atau dikubur selama 40 hari. Nah, pernah kan, Mbak? Dulu Iya, orang-orang iya. dulu. Itu Romo bilangnya itu totoannya cuma 2, Mbak. Lek gak mukti ya mati. Wis gitu aja, Mbak. Kalau nggak mukti ya mati. Kalau nggak mati ya mukti. Sudah. Ya, yang istilahnya kayak gini loh, Mbak. Kalau nggak dadi ya mati. Wis Iya, gitu betul, aja. betul. Kalau nggak mati ya dadi gitu lah. Ini kan bahaya, Mbak. Iya. Lain dengan orang yang masafnya Mahayana. Mahayana. Ya, Kalau kayak Mahayana kita itu ini, gimana Mbak. Pak Ya De? kayak kita ini, Mbak. Waktunya sembayang ya sembayang. Iya. Waktunya puasa ya puasa, Mm. tapi puasanya semampu kita. Mm-mm. Ya, Mbak, ya, sembayangnya semampu kita, pasutapannya semampu Iya, kita. iya. Gitu loh, Mbak. Waktunya kita kerja ya kerja, gitu loh, Mbak. Mm-mm. Ya wes sudah sedapat-dapatnya, Mbak. Nggak dapat 3 bulan ya 6 bulan, nggak dapat 6 bulan ya 1 tahun, nggak dapat 1 tahun ya 1 windu, ya, Mbak. Iya, 8 iya. tahun nggak dapat 8 tahun ya 25 tahun, pokoknya sedapat-dapatnya Iya, lah, Mbak. iya, iya. Iya kan? Jadi nggak nyiksa seperti itu tadi, gitu loh, Mbak. Nah, kalau ini ya Romo dulu bilang, Romo Ajengan juga bilang ya insya Allah bukti, Mbak. Iya, iya. Kalau nggak kedahuluan mati. Loh, kadang-kadang kedahuluan mati masih belum ketemu lah. Ya, kalau terlalu lama kan nggak ketemu. Lah, takutnya itu, Mbak. Soalnya Iya, kita iya. kan nggak ngerti. Ya kalau Iya. 5, 10, 15 tahun lagi kita masih hidup. Kalau enggak, lah itu loh, Mbak. Lah kita Iya. sudah ketemu enggak? Kalau kita nggak ketemu ya sama aja dengan tadi, Mbak. Ya enggak itu sebelum mukti malah kedahuluan mati. Lah. Ini. Seperti Iya. itu gitu, Mbak. Iya, iya. Ya, cukup ya, Mbak, ya. Iya, cukup Cukup ya, Pak De. Pak, ya? Iya, ya, paham. Jadi itu aja yang perlu diingat, Mbak. 2 pilar itu aja. Urusan dengan manusia kita pegang anggaran dasar kamanungsan. Kalau urusan pribadi kita, hablum minawo, ya kita pegang anggaran dasar ketuhanan itu tadi. Iya, iya, Iya. iya. Ya. Ya, gitu ya, Mbak, ya. Ya, terima kasih Pak De atas pencerahannya tentang hal anggaran dasar, iya. Kamanungsan dengan anggaran dasar ketuhanannya. Iya. Apa ajaran Nusantara. Iya, ngono iya, ya, Mbak, iya. ya. Ya, rahayu Pak De. Rayu, Rayu, Mbak. rayu. Rayu, Mbak.